Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Dan kita berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, Master akan membahas tentang penalaran analitis yang merupakan salah satu materi pada kemampuan verbal tes intelijensia umum. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like video ini, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, Master akan merekomendasikan platform belajar untuk persiapan menghadapi tes SKD CPNS 2021, selain teman-teman juga belajar dari channel YouTube ini. Salah satunya adalah Solusi Belajar. Solusi Belajar merupakan salah satu platform yang memberikan solusi terbaik untuk persiapan tes SKD CPNS. Jika berlangganan di sini, teman-teman akan mendapatkan banyak fasilitas premium, mulai dari materi yang detail dan lengkap, tryout dengan ribuan soal hot, sistem tes CAT yang sama dengan tes SKD sesungguhnya, paket pemantapan super hot menjelang tes, pembahasan soal yang sangat rinci dan lengkap, serta statistik nilai lengkap per kisi-kisi materi. Selain itu, teman-teman akan mendapatkan tryout update setiap pekannya, dan ini di ranking secara nasional. Teman-teman bisa memilih paket belajar sesuai kebutuhan, mulai dari paket skripsi, tesis, dan disertasi. Dan dengan harga yang sangat terjangkau, teman-teman sudah mendapatkan semua fasilitas premium yang tadi disebutkan. Tentunya, ini sangat berguna untuk kesuksesan tes SKD CPNS nanti. Tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang berminat, silahkan langsung klik link di deskripsi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kemampuan verbal, khususnya adalah bagian tes analitis. Kita langsung ke soal yang pertama. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tes penalaran analitis ini adalah salah satu tes yang membutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakan, sehingga teman-teman harus banyak berlatih soal-soal tipe analitis ini, sehingga teman-teman akan mudah dalam mengerjakan nanti. Nah, tips dari Master ketika teman-teman mengerjakan soal dengan tipe analitis, teman-teman coba baca 1 atau 2 kalimat terakhir yang ada pada soal tersebut, karena biasanya inti dari soal ada pada 1 atau 2 kalimat terakhir. Kita langsung coba baca 1 atau 2 kalimat terakhir. Yang ditanyakan di sini adalah, di antara 6 desa tersebut, desa yang hanya mendapatkan bantuan mie instan dan gula adalah desa. Oke, jadi yang ditanyakan nanti adalah desa yang hanya mendapatkan bantuan mie instan dan gula. Nah, sambil kita membaca soal, teman-teman juga bisa membuat ilustrasi berupa gambar yang sesuai dengan bentuk yang sederhana. Mari kita baca soalnya. Seorang relawan akan membagikan paket makanan yang terdiri dari beras, gula, mie instan, dan minyak goreng kepada 6 desa yang berada di satu jalur jalan poros yang telah rusak akibat gempa. Nah, di sini diketahui posko bantuan sebagai titik 0 km ada di pusat kota. Coba gambarkan seperti ini. Ini anggap sebagai posko bantuan. Kemudian di sini diketahui desa C, kita langsung bahas, desa C berjarak 2 km dari posko. Berarti kita asumsikan berada di sebelah sini. Ini adalah desa C dengan jarak adalah 2 km. Kemudian di sini, sedangkan desa A berjarak sekitar 1,5 km lebih jauh dari desa C. Artinya, jarak antara desa A dan C itu adalah 1,5 km. Dan desa A terletak lebih jauh dari posko. Maka di sini, teman-teman bisa menuliskan seperti ini, ditambah 1,5 km. Di sini ada desa A. Atau kita tuliskan di sini, desa A terletak 3,5 km. Di sini angka 3,5 ya kurang lebih, karena di sini ada kata sekitar. Nah, kemudian desa B berjarak
2 kali desa C jika dihitung dari posko. Maka di sini kita bisa tuliskan jarak desa B itu adalah 2 kali C. Kita tahu di sini desa C jaraknya adalah 2 km, maka jarak desa B adalah 2 kali 2, yaitu 4 km. Kita tuliskan di sebelah sini. Ini adalah lokasi desa B dengan jarak 4 km. Berikutnya, desa D jaraknya sama dengan desa F, yaitu 6,5 km. Kita asumsikan berada di sebelah sini. Ini adalah D dan F. Ini 6,5 km. Kemudian, desa E berjarak 2 kali jarak desa A jika dihitung dari posko. Oke, berarti di sini desa E kita tuliskan itu adalah 2 kali jarak desa A. Desa A di sini jaraknya 3,5, maka kurang lebih desa E jaraknya adalah 2 kali 3,5, yaitu sekitar 7 kilo. Kita tuliskan di sini desa E ini jaraknya adalah sekitar 7 km. Dengan alasan ketersediaan alat transportasi dan medan yang berat, maka desa yang berjarak lebih dari 6 km, nah ini ada batasannya di sini, yang lebih dari 6 km hanya akan mendapat mie instan dan gula. Sedangkan desa yang sama atau kurang dari 6 km mendapat paket lengkap. Nah, berarti di sini batasnya adalah 6 km. Jadi, batas dari soal ini adalah 6 km. Kemudian di sini langsung ke soalnya, di antara 6 desa tersebut, desa yang hanya akan mendapatkan bantuan mie instan dan gula, yaitu berarti desa yang jaraknya lebih dari 6 km. Kalau kita lihat di gambar ini, maka desa tersebut adalah desa D, E, dan F, yaitu jawaban yang C, teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal kedua. Masih dengan deskripsi yang sama, hanya di sini perbedaannya adalah jika saat menurunkan bantuan juga dianggap sebagai istirahat, maka tempat istirahat kelima kendaraan pengangkut berada di. Jadi, yang ditanyakan di sini adalah tempat istirahat kelima. Oke, mari kita perhatikan soalnya. Ini soalnya mirip seperti yang tadi. Kita gambarkan. Kalau kita ingat-ingat, di sini ada desa C yang berjarak 2 km. Kemudian ada desa A yang jaraknya adalah 1,5 km dari desa C, atau di sini 3,5 km dari posko. Kemudian ada desa B yang jaraknya 2 kali dari desa C, yaitu di sini 4 km. Kemudian ada desa D dan F. D dan F yang ini jaraknya adalah 6,5 km. Dan yang terakhir ada desa E yang letaknya kurang lebih 7 km. Ini berdasarkan data pada soal sebelumnya. Karena di sini deskripsinya adalah sama. Pertanyaannya di sini adalah, di samping itu, setiap 2 km, kendaraan pengangkut bantuan harus istirahat meskipun sudah berhenti lama ketika menurunkan bantuan di suatu desa tertentu. Jadi setiap 2 km, kendaraan yang digunakan itu akan berhenti. Dan ini dianggap sebagai istirahat meskipun sudah berhenti lama ketika menurunkan bantuan di suatu desa tertentu. Maka tempat istirahat kelima kendaraan pengangkut berada di, kita tuliskan di sini istirahat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita tinjau satu persatu. Kendaraan berjalan kemudian berhenti di desa C, yaitu 2 km. Maka tempat istirahat pertama itu adalah desa C, karena desa C tepat berada 2 km dari posko. Kemudian, mobil pengangkut bantuan terus berjalan sampai menuju ke desa A yang berjarak 3,5 km. Berarti tempat istirahat kedua itu adalah desa A. Berikutnya,
Kendaraan melanjutkan perjalanan sampai dengan desa B yang berjarak 4 km. Nah, di desa B ini adalah tempat istirahat ketiga, sekaligus pengulangan setiap 2 km. Kita lanjutkan dari B ke desa D dan F, ini dari 4 ke 6,5 km. Maka antara desa B dengan desa D dan F, kendaraan pengangkut akan berhenti karena setiap 2 km dia akan berhenti. Dia akan berhenti di sini di jarak 6 km. Jadi, tempat istirahat keempat dari kendaraan ini adalah antara desa B dengan D dan F. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Maka kemudian tempat istirahat kelima itu berada di desa D dan F. Kalau kita lanjutkan, maka tempat istirahat keenam itu adalah di desa E. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah tempat istirahat kelima. Maka jawabannya adalah desa D dan F, yaitu pilihan yang B, teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Kita langsung baca kalimat terakhir. Maka siswa yang duduk berhadapan di meja B adalah, jadi yang ditanyakan adalah siswa yang duduk berhadapan di meja B. Oke, kita coba baca satu persatu yang diketahui di soal. Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, dan Doni makan bersama. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Kita coba gambar. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Jadi nanti setiap meja hanya ada 2 orang yang berhadapan, seperti ini. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Nah, sekarang yang diketahui di soal. Meja C terletak paling kiri. Kita tuliskan di sini, ini adalah meja C. Meja B terletak di antara meja A dan meja D. Berarti meja B itu posisinya ada di sini. Sedangkan meja A dan D itu posisinya masih belum bisa ditentukan. Nah, kemudian coba kita perhatikan soalnya. Rio ada di meja D, yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Rio ada di meja D, yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Berarti posisi meja D itu berada di sebelah sini, dan posisi meja A berada di sebelah sini. Kenapa? Karena D berada di sebelah kanan A. Kalau D berada di sini, A sebelah sini, maka D sebelah kiri A. Maka ini kurang tepat, sehingga yang tepat posisinya adalah seperti ini. A sebelah kiri dan D sebelah kanan. Dan di sini Rio berada di meja D. Maka kita coba tuliskan di sebelah sini. Bebas sebenarnya, bisa di bawah atau di atas. Kemudian persyaratan kedua, Siska ada di meja C. Siska ada di meja C. Kita tuliskan Siska di atas sebelah sini. Karena nanti laki-laki dan perempuan tidak boleh bersebelahan, maka untuk amannya Siska di bagian atas, atau nanti perempuan di bagian atas semua, sedangkan laki-laki di bagian bawah semua. Kemudian persyaratan ketiga, Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Maka Dewi harusnya berada di sebelah sini, karena berada di sebelah kanan Putri. Putri berarti berada di sebelah sini, karena jaraknya adalah kursi kedua. Tinggal Rita. Maka di sini kita tuliskan Rita, karena satu-satunya perempuan yang belum dapat tempat duduk. Nah, kemudian yang diketahui di soal lagi adalah Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Di sini Bagus. Kemudian sedangkan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Berarti Ali tidak berada di sebelah Rio, berarti adanya di sebelah sini. Maka di sini tersisa yang laki-laki Doni. Nah, pertanyaannya adalah siswa yang duduk berhadapan di meja B. Ini meja B, maka yang berhadapan adalah Rita dan Doni. Jawabannya adalah C, teman-teman. Kita lanjut ke soal keempat. Fahmi memiliki sebuah rak buku kecil yang terbagi atas 5 tingkat. Yang ditanyakan di soal ini adalah buku yang disimpan pada tingkat ketiga. Oke, jadi kita harus mengetahui buku yang ada pada
tingkat pertama sampai kelima, kemudian kita menentukan isi buku pada tingkat ketiga. Oke, di sini diketahui ada 5 tingkat, yaitu 1 sampai 5. Kita coba gambarkan lemarinya, di mana tingkat 1 adalah yang teratas dan tingkat 5 adalah yang terbawah. Ini berarti 1, ini 2, 3, 4, dan 5. Fahmi menyimpan buku-buku pelajarannya dalam rak dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah buku matematika disimpan tepat di atas buku pelajaran geografi. Ini belum bisa diletakkan di lemari ya, karena kita belum tahu buku matematika ada di nomor berapa. Kita tuliskan di sebelah kanan, matematika itu disimpan tepat di atas buku pelajaran geografi, berarti ini di sini geografi. Sedangkan buku pelajaran ekonomi diletakkan tepat di bawah buku geografi, berarti di sini ekonomi. Karena di sini kalimatnya adalah tepat, berarti kita bisa susun seperti ini, di matematika, geografi, ekonomi. Nah, tapi kita belum bisa menentukan posisi matematika di rak berapa, geografi di rak berapa, ekonomi di rak berapa. Kita perlu membaca clue pada kalimat kedua. Buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Perhatikan kalimatnya, diletakkan di atas. Tidak ada kata-kata tepat. Maka di sini buku bahasa Indonesia intinya dia ada di atas fisika. Bisa tepat, bisa tidak tepat. Yang jelas kalimatnya adalah di atas. Sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran matematika. Nah, di sini buku fisika dan kimia, ini kimia, itu berada di atas buku matematika. Berarti ketiga ini itu akan berada di sebelah sini. M, K, E, seperti ini. Oke, berarti di sini yang sudah jelas itu adalah buku fisika, kemudian matematika, geografi, dan ekonomi. Ini karena bahasa Indonesia ada di atas fisika, berarti yang ada di atas fisika cuma ada satu rak. Berarti di sini adalah buku bahasa Indonesia. Nah, sekarang buku pelajaran kimia dan biologi diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Nah, tadi di pernyataan kedua, itu buku fisika dan kimia itu berada di atas buku pelajaran matematika. Berarti bisa jadi kimia ada di sebelah sini, atau bisa juga di sebelah sini. Karena pernyataan ketiga, buku kimia dan biologi harus diletakkan sejauh mungkin, maka untuk bisa sejauh mungkin berarti posisinya ada di bagian atas dan ada di bagian bawah. Karena yang ditanyakan di sini adalah buku yang disimpan pada tingkat ketiga, maka jawabannya adalah matematika, yaitu E, teman-teman. Nah, demikian pembahasan tentang soal penalaran analitis yang sering keluar di tes SKD CPNS. Nah, jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.